Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan sidang, kemudian juga para pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, ada Bung Sekjen beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat. Yang saya hormati juga para pimpinan PPSPA yang hadir pada malam hari ini, kemudian juga kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia yang saya hormati, kemudian dari pimpinan cabang SPA yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya ingin laporkan adalah bahwa di DKI ini jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah sebanyak 19 orang, kemudian terdiri dari 5 sektor yang sudah ada di DPW FSPMI, yaitu Serikat Pekerja Otomotif Mesin dan Komponen SPAMK, kemudian Serikat Pekerja Elektronik Elektrik SPE, Serikat Pekerja Aneka Industri SPAI, Serikat Pekerja Logam SPL, dan Serikat Pekerja Digantara dan Transportasi SPDT. Dari 5 PC SPA yang ada, yaitu terdiri dari 33 PUK yang ada di DPW atau di DKI Jakarta, yang terdiri dari 6.894 anggota FSPMI. Kemudian juga kita punya PP sebanyak 17 dan PKB sebanyak 11 PKB. Nah, kemudian di tahun ini, di tahun 2022 ada penambahan dari sektor AMK. Ini sudah disebut kemarin oleh Bung Ranto, yaitu satu PUK dari PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang beralamat di Jakarta Selatan. Kemudian ada 2 penambahan juga PUK dari Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi, yaitu Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta, dan juga 2 Koperasi Angkutan Umum Budi Luhur. Jadi ada penambahan selama tahun 2022 ini sebanyak 3 PUK. Ya, kami kembali mereview terhadap kasus-kasus yang dialami di Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta. Kami mencatat selama tahun 2022 terjadi 9 kasus, baik yang dalam on progress maupun yang sudah selesai prosesnya. Baik, yang pertama adalah PUK Serikat Pekerja Logam FSPMI PT Prima Gravia, yaitu kasusnya adalah terjadi PHK sepihak 4 orang. Kasus selesai di tingkat penyelesaiannya masih di tingkat bipartit dan masih proses, ya, masih proses penyelesaian di tingkat bipartit. Kemudian yang kedua, PUK SPL FSPMI Intan Mesindo, terjadi 14 PHK sepihak dengan alasan efisiensi. Kasus sudah masuk ke mediasi. Dalam hal ini adalah Sudinaker Tenaga Kerja, hasil pesangon sebanyak 14 orang. Kemudian yang ketiga, PUK SPAI FSPMI PT Giodarno Indonesia, PHK, yaitu ketua PUK di PHK, masuk PHI, hasilnya adalah pesangon. Kemudian yang keempat, PUK SPAI PT Tan Retail Indonesia, PHK 20 orang pengurus dan anggota PUK karena penutupan toko. Yang kedua, hasilnya adalah mediasi, kemudian prosesnya mediasi, hasilnya pesangon. Kemudian yang kedua, PHK 15 orang anggota PUK karena penutupan toko, ya, hasilnya masih proses di mediasi. Kemudian yang kelima,
PUK SPAI PT Bring Solution Indonesia, PHK sebanyak 37 orang pengurus dan anggota dengan alasan efisiensi, penyelesaian bipartit, hasilnya bekerja kembali. Kemudian yang keenam, PUK SPAI PT Indomarko Prismatama, PHK 2 orang anggota, penyelesaian tingkat bipartit, hasilnya bekerja kembali. Kemudian PUK SPDT PT Andalan Antara Utama, PHK massal seluruh pengurus dan anggota PUK karena perusahaan pilot, mediasi, hasilnya masih dalam proses penyelesaian. PUK SPDT PT Global Bintang Timur Express, status karyawan PKWT ingin berubah menjadi PKWTT, bipartit on progress, masih di mediasi. Yang kesembilan, PUK SPDT FSPMI PT Transportasi Jakarta, dana pensiun, lembaga keuangan yang tidak sesuai, mediasi di Snaker Energi, proses masih on progress. Nah, kawan-kawan, dari beberapa catatan kasus yang kami catat di sini, ya, ternyata ada poin penting yang telah saya garis bawahi, yaitu bagaimana kita khususnya perusahaan PT Solution atau Bring Solution yang berhasil mengadvokasi anggotanya dari PHK sepihak menjadi bekerja kembali. Prosesnya ternyata kawan-kawan, inilah yang kita harus lakukan dengan organisasi pergerakan. Pada saat kawan-kawan menerima surat PHK, kawan-kawan tidak diam, tidak melakukan atau mediasi atau melakukan ketingkat PHI, tapi kawan-kawan lebih memilih melakukan aksi di kantor tersebut selama 2 hari, yaitu di Bogor dan di Bekasi. Akhirnya apa kawan-kawan? Saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan di tingkat PP maupun di tingkat DPP. Ternyata untuk membuat perlawanan itu berhasil, kita harus menyetop aliran uang perusahaan yang mengalir ke perusahaan itu. Artinya apa? Stop produksinya. Nah, ternyata pada saat kawan-kawan mogok, yang ditutup adalah gerbangnya. Akhirnya mobil produksi tidak bisa melakukan aksi. Nah, walaupun di situ ada Babinsa, camat yang datang untuk segera kita bubar, tapi kita tidak lakukan pembubaran karena kami sedang berjuang. Yang paling penting, terima kasih kepada kawan-kawan Garda Metal DKI yang mensupport gerakan kita. Ya, sekali lagi kepada kawan-kawan DKI, terima kasih. Ya, akibat kita mendapat support, kita berani melakukan itu dan terus kita lakukan. Yang akhirnya pada akhirnya perusahaan tersebut memberikan ruang kepada kawan-kawan PUK atau kawan-kawan perangkat untuk melakukan negosiasi. Karena pada waktu itu memang kita tidak bisa melakukan negosiasi karena owner yang menjadi decision maker perusahaan tersebut sedang berada di Amerika. Akhirnya kita sabar, tunggu dia pulang, kemudian kita berhenti mogok, tetapi dengan membuat surat bahwa kita akan berunding 3 hari setelah mereka kembali dari Amerika. Ya alhamdulillah, akhirnya berkat kesabaran kawan-kawan, ketulusan kawan-kawan, keuletan kawan-kawan, kita berhasil memperkerjakan 37 karyawan PT Bring Solution yang akhirnya bekerja kembali sampai dengan hari ini. Ya, itu kira-kira yang perlu saya laporkan, tidak perlu berpanjang kalam ya, karena waktu juga sudah malam. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMI